Good morning students, welcome back to our online learning. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, sekarang kita akan belajar pembelajaran tematik atau pelajaran tematik halaman 10 yang ini. Pembelajaran 2 sudah. Silakan dibuka bukunya halaman 10. Oke. Di sini kita akan belajar tentang benda hidup. Di sini benda hidup atau makhluk hidup atau benda yang tidak hidup. Oke. Pernahkah kalian melihat benda hidup atau benda yang bisa bergerak? Seperti apa? Yes. Seperti hewan, yaitu seperti tikus, kucing, harimau, mungkin bebek, ayam, atau semacamnya. Itu adalah benda hidup atau juga disebut dengan makhluk hidup. Dan juga termasuk tumbuhan. Oke. Tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tumbuhan? Yes. Mungkin kalian bisa melihat tumbuhan di depan rumah kalian, di belakang rumah kalian, seperti tumbuhan itu seperti bunga, pohon pisang, atau mungkin rumput. Ya, itu disebut dengan tumbuhan. Oke. Dan di sini kita akan belajar tentang benda hidup atau makhluk hidup dan juga benda tidak hidup atau benda mati. Jadi di sini benda hidup mempunyai ciri khusus. Benda hidup mempunyai ciri khusus. Seperti apa? Oke, kita akan lanjutkan. Kita lihat dulu, perhatikan gambar bola dan kursi di bawah. Kita lihat gambarnya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Baiklah. Di sini ada gambar. Oke. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada Bella dan sebuah kursi. Oke. Menurut kalian yang manakah di antara dua benda ini, yang manakah benda hidup atau makhluk hidup? Oke, tentu saja Bella. Oke, tentu saja Bella. Dan kursi sebagai benda mati. Benda mati. Sudah? Dan gambar yang kedua di sini kita bisa lihat. Di sini ada Bella. Bella sedang mencuci tangan dan sebuah kursi juga. Oke, jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa benda hidup atau makhluk hidup sifatnya atau ciri-cirinya dia dapat bergerak. Seperti Bella ini, dia melakukan atau mencuci tangan, cuci tangan. Oke. Dan kursi di sini dia tidak dapat bergerak, dia hanya tetap berada di situ karena dia benda mati. Oke, berarti benda mati tidak dapat bergerak.
makhluk hidup dapat bergerak. Oke, understand? Oke, kita lanjut sekarang ke bagian yang bawah. Saya hapus dulu. Yes, kita lihat di sini. Bella butuh makan. Benar, makhluk hidup butuh makan. Kursi tidak butuh makan. Bella dapat bergerak sendiri. Jadi kalau kalian atau setiap manusia atau benda hidup atau makhluk hidup itu dapat bergerak sendiri. Seperti ayam, di hewan ya, seperti ayam, kucing, singa, harimau, itu dapat bergerak sendiri. Tetapi kalau benda mati, seperti kursi, tidak dapat bergerak. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah tahu bahwa benda hidup atau makhluk hidup pertama, dia butuh makanan. Kalau benda mati, tidak butuh makanan seperti kursi. Kedua, benda hidup atau makhluk hidup dapat bergerak sendiri, tapi benda mati tidak dapat bergerak atau tidak dapat bergerak sendiri. Oke, lanjut ke bagian di bawah atau selanjutnya. Lihat di sini. Ayo berlatih. Ayo jawab pertanyaan di bawah ini. Pertama, apakah kuda butuh makan? Gimana menurut kalian? Apakah kuda butuh makanan? Jawabannya adalah iya. Berarti kita jawab dengan iya. Oke. Kuda butuh makanan. Oke. Kuda butuh makanan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kuda dapat bergerak? Gimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Apakah kuda dapat bergerak? Kita bisa lihat gambar di sini. Oke. Ya, jawabannya adalah iya, kuda dapat bergerak. Oke, kalian bisa jawab di buku kalian. Dan kita lanjut sekali lagi. Apakah kuda makhluk hidup? Jawabannya iya. Kuda adalah makhluk hidup. Oke, jadi kuda itu makhluk hidup karena dia adalah hewan. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada beberapa benda lagi. Yes, kita bisa lihat di sini. Yang kedua, apakah taman butuh makan? Apakah taman butuh makan? Gimana menurut kalian? Apakah taman itu bisa makan atau tidak? Gimana menurut kalian? Yes, jawabannya adalah tidak. Jadi taman tidak butuh makanan. Jawabannya tidak. Taman tidak butuh makanan. Oke, kita lanjut yang kedua. Apakah taman dapat bergerak? Jawabannya adalah tidak.
Jawabannya tidak. Taman tidak dapat bergerak. Sudah? Kita lanjut. Apakah taman benda hidup? Jawabannya adalah tidak. Taman bukan benda hidup. Sudah? Kamu bisa tulis di buku kalian masing-masing di rumah. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya di sini. Untuk bagian yang tas ini, tas, pohon, oke, dan juga ini manusia. Kalian dapat menjawabnya sendiri di rumah sebagai latihan. Oke, yang pertama, apakah tas butuh makanan? Kalian bisa jawab iya atau tidak. Apakah tas dapat bergerak? Kalian bisa jawab iya atau tidak. Iya atau tidak, atau tidak. Tas tidak dapat bergerak. Kalian bisa menjawabnya di sini. Oke. Sampai bagian terakhir. Oke. Setelah itu, kita bisa lanjut ke pelajaran atau ke halaman selanjutnya. Di sini, ada sebuah latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, di sini kalian harus beri tanda centang untuk ciri-ciri benda hidup. Seperti apa tadi? Sudah disebutkan kan? Dan beri tanda silang untuk ciri-ciri benda tidak hidup. Oke? Yang pertama di sini, gimana menurut kalian? Dapat bergerak sendiri itu ciri-ciri benda hidup atau benda tidak hidup? Kalau dia benda hidup, kalian dapat membuat tanda centang, atau tidak, kalian dapat membuat tanda silang seperti ini dan letakkanlah di sini. Oke, yang pertama dapat bergerak. Gimana menurut kalian? Apakah itu ciri-ciri benda hidup atau benda tidak hidup? Oke, yes, jawabannya adalah ciri-ciri benda hidup. Yang kedua, membutuhkan air. Ya, karena setiap benda hidup itu membutuhkan air. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Centang atau silang? Yes, kita harus centang karena benda hidup atau makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Tidak dapat bergerak. Checklist atau silang? Oke. Tidak dapat bergerak. Benda hidup atau benda mati? Ya, saat benda mati atau benda tidak hidup. Tidak perlu diberi makan. Itu contoh dari atau ciri-ciri dari benda tidak hidup. Kalian bisa silang. Dapat tumbuh besar. Itu adalah ciri-ciri dari benda, yes, benda hidup. Bernapas. Apakah kalian bernapas? Yes, berarti itu adalah benda hidup. Okay, you can do this at home. Alright. Pertama, ciri-ciri benda hidup, dia dapat bergerak, membutuhkan air, membutuhkan makan, dapat tumbuh besar, dan bernapas. Tapi kalau ciri-ciri benda tidak hidup, pertama, dia tidak dapat bergerak, seperti ini, tidak dapat bergerak, dan juga tidak perlu diberi makan. Contohnya, kursi, kalian tidak butuh atau tidak perlu memberikannya makanan. Oke, karena dia adalah benda mati. Good. Baiklah, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya.
Oke, di sini coba perhatikan pemakaian kata dan pada kalimat berikut. Dan. Oke. Pertama, kucing dapat berlari. Yang kedua, kucing dapat berjalan. Dua kalimat ini, oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Dua kalimat ini dapat digabungkan menjadi satu menggunakan kata dan di sini. Oke? Menjadi kalimat seperti kucing dapat berlari dan berjalan. Yes. Yang pertama, kucing dapat berlari, kucing dapat berjalan. Kita bisa gabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat menggunakan kata dan. Jadi kita tidak perlu mengulang kucingnya dua kali. Kata kucing ini dua kali. Oke. Hanya gunakan satu dan menggunakan kata dan. Kucing dapat berlari dan berjalan. Alright. Next, we go to the next page. Oke. Gabungkanlah dua kalimat berikut memakai kata dan. Ibu memotong bawang. Kedua, ibu memotong cabai. Bagaimana? Yes, kita akan buat menggunakan kata dan di sini. Berarti dia ibu memotong bawang. Oke, ibu memotong. Kita hapus yang keduanya dan kita tambahkan kata dan di sini. Dan cabai. Oke, kita hapus di sini karena dia tidak perlu diulang. Oke, hanya kita tambahkan kata dan saja. Bagaimana dengan yang kedua? Bella mencuci kentang. Bella mencuci ikan. Kita tulis yang pertama, Bella mencuci kentang. Oke. Jadi yang kedua ini kita hapus dan kita ganti atau kita tambahkan kata dan. Dan ikan. Oke. Nomor 3, ayah bangun pagi hari. Ibu bangun pagi hari. Di antara dua kalimat tersebut yang manakah yang mempunyai kesamaan? Yes, pagi hari. Jadi pagi hari yang kedua ini kita hapus dan kita tidak akan gunakan lagi. Oke? Jadi kita gunakan seperti ini. Ayah dan ibu bangun pagi hari. Oke. Next, nomor 4. Sita sarapan setiap pagi. Bion sarapan setiap pagi. Yang manakah yang mempunyai kesamaan? Yes, sarapan setiap pagi. Jadi kita tidak perlu menggunakannya lagi karena tidak perlu berulang kata tersebut dan kita hanya menggunakan kata dan. Menjadi Sita dan Bion sarapan setiap pagi. Alright. Now I erase first. Oke, selesai. Dan kalian bisa menuliskan jawaban tersebut atau menggunakan kata dan tersebut di buku kalian masing-masing. Sudah?
Lihat di sini ke bagian selanjutnya, ayo berlatih gerak hewan tidak sama. Lihat. Apa yang kamu lihat dari gambar di bawah ini? Pertama adalah yes, ikan. Kedua, kelinci. Dan yang ketiga adalah ular. Oke. Dari ketiga gambar ini, yang manakah yang kalian sukai? Apakah ikan yang ini, atau kelinci, atau mungkin ular? Yang manakah kalian suka? Oke, kalian bisa milihnya di rumah. Sekarang kita harus masuk ke hewan atau gerak hewan tidak sama. Oke, gerak hewan tidak sama. Lihat di sini. Kalau ikan, geraknya seperti apa? Oke, ikan bergerak dengan cara berenang. Bagaimana dengan kelinci? Yes, kelinci melompat. Dan bagaimana dengan ular? Ular bergerak dengan cara merayap. Oke, you got it? Kamu dapatkan? Pertama ikan berenang, kelinci melompat, dan ular merayap. Oke, saya hapus dan kita bisa lanjut ke pelajaran atau ke halaman selanjutnya, ke halaman 14. Baiklah, lihat di sini. Di sini ada sebuah latihan, kalian bisa mengerjakannya di rumah. Carilah 5 macam hewan dengan gerak yang berbeda. Tulislah pada tabel berikut ini. Oke? Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 hewan, kalian harus menuliskannya di sini, 5 hewan, dan juga pertama nama hewan, dan kedua cara bergeraknya. Hewan itu bagaimana cara bergerak. Oke, kita bisa mulai sekarang. Oke, saya tulis dulu. Yang pertama adalah kucing. Kucing bergerak dengan cara yes, bisa berjalan. Oke. Yang kedua, mungkin ikan hiu atau ya ikan hiu. Ikan hiu bergerak dengan cara berenang. Gimana? Yang ketiga, kalian bisa buat sendiri atau kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing. Yang ketiga seperti kupu-kupu. Kupu-kupu, bagaimana dengan kupu-kupu? Dia bergerak dengan cara yes, berenang. Kupu-kupu bergerak dengan cara berenang. Oke, dan kemudian singa dapat bergerak dengan cara dia dapat berjalan dan juga berlari. Kita bisa berjalan. Yes. Dan yang terakhir adalah mungkin ular. Ya, ular. Ular
bergerak dengan cara merayap. Oke? Kamu bisa tulis di rumah. Kamu bisa tulis menggunakan hewan-hewan yang saya tulis di sini 1 sampai 5, atau kalian bisa menambahkan di rumah dengan nama-nama hewan yang lain seperti kuda, gajah, atau yang lainnya. Oke? Jangan lupa untuk ditulis di buku kalian masing-masing. Alright, sekarang saya hapus dulu dan kita masuk ke bagian selanjutnya. Oke, ke bagian selanjutnya. Di sini, ayo lakukan. Di sini manusia adalah benda hidup. Biasa disebut makhluk hidup. Jadi setiap benda hidup atau benda yang dapat bergerak, kalian bisa menyebutkannya dengan kata makhluk hidup. Makhluk hidup, seperti tanaman, seperti hewan, itu adalah makhluk hidup. Yang kedua, kursi adalah benda mati. Biasa disebut benda tak hidup. Jadi dia tidak dapat bergerak, maka dia disebut dengan benda tak hidup. Seperti kursi, meja, tas, buku, itu tidak dapat bergerak, maka dia disebut dengan benda tidak hidup atau benda tak hidup. Dan sebutkan ciri-ciri manusia sebagai benda hidup. Ciri-ciri manusia sebagai benda hidup. Alright? Dan kursi sebagai benda tak hidup yang kamu ketahui. Untuk bagian ini, kalian dapat menulis di buku tulis. Buatlah 2 contoh tentang manusia, ciri-ciri manusia atau apa yang manusia dapat lakukan. Dan juga kedua, ciri-ciri benda mati. Oke? Kalian kerjakan di rumah, atau kalian bisa menuliskannya di buku kalian masing-masing. Oke? Saya rasa inilah sekian dari penjelasan saya tentang benda hidup dan benda mati, apa ciri-ciri benda hidup dan benda mati tersebut. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran video pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.